Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Davin Varian. Di sini saya akan menunjukkan atau menyajikan tabel distribusi, frekuensi, dan juga OGIF dari sebuah data nilai ujian akhir kuliah statistika Universitas CJDW. Oke, tanpa lama lagi kita menuju ke videonya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini terdapat sebuah data numerik yang dimana nanti kita akan merubahnya menjadi sebuah tabel distribusi atau ke dalam data berkelompok. Nah, lalu bagaimana caranya? Yang pertama yaitu kita menentukan jumlah data n-nya. Cara menentukan jumlah dan mendapatkan jumlah datanya ini yaitu dengan cara sama dengan count, klik double atau double klik, lalu kita tarik atau blok datanya, lalu kita tutup kurung. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, lalu kita enter. Nah, begitu teman-teman. Hasilnya yaitu jumlah datanya yaitu 70. Oke teman-teman, lalu langkah selanjutnya kita menentukan nilai maksimum dan minimum. Menentukan nilai maksimum dan minimum dari data yang ini nih teman-teman. Nah, caranya yaitu teman-teman klik Xmax, lalu masukkan perintahnya sama dengan max, double klik, lalu kita drag datanya seperti ini, lalu tutup kurung, dan misalkan sudah seperti ini, teman-teman langsung klik enter. Nah, nilai Xmax yang diperoleh adalah 94. Selanjutnya kita menentukan Xmin. Teman-teman bisa ketik Xmin seperti ini. Nah, selanjutnya masukkan perintah sama dengan min, double klik, drag, setelah kita drag, kemudian kita tutup kurung. Nah, jika bentuknya sudah seperti ini nih teman-teman bisa klik enter. Nah, data yang kita peroleh dari Xmin yaitu 60. Oke teman-teman, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan jumlah kelas. Untuk awalan, teman-teman harus ingat rumus dalam jumlah kelas itu seperti ini. K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log n. Oke, selanjutnya teman-teman tuliskan huruf K di sini, lalu kita distribusikan rumusnya sama dengan 1 ditambah 3,3. Untuk penggunaan koma dalam Microsoft Excel ini berbeda-beda di sini, dan di sini saya menggunakan komanya itu dengan koma, bukan titik. Kan di Microsoft Excel itu kan berbeda-beda, ada yang menggunakan koma maupun ada yang menggunakan titik. Nah, di sini saya menggunakan koma 1 ditambah 3,3 dikali, untuk kalinya menggunakan
bintang, kemudian log. Nah, untuk di sini lognya kan banyak. Nah, teman-teman tinggal pilih yang log 10 lalu double klik. Nah, setelah itu log n. N-nya yaitu yang ini 70. Lalu teman-teman klik 70 atau hasil n-nya. Kemudian tutup kurung. Nah, setelah itu jika bentuknya sudah seperti ini, teman-teman langsung bisa enter. Nah, data yang diperoleh dari jumlah kelas yaitu 7089 atau 7,089. Oke, di sini teman-teman kita mendapatkan nilai K-nya itu dalam bentuk desimal. Nah, yang kita inginkan di sini itu untuk nilai K-nya adalah dengan cara dengan bilangan bulat. Yang dengan cara teman-teman bisa ikuti. Selanjutnya teman-teman tulis K, huruf K. Kemudian untuk caranya sama dengan round. Nah, di sini round banyak sekali, dan yang kita gunakan untuk membulatkan bilangan desimal menjadi bilangan bulat yaitu yang ini teman-teman, round saja, double klik. Lalu kita pilih nilai desimalnya. Kemudian untuk format setelah number ini pada rumus Excel teman-teman, Excel masing-masing. Ini di sini saya menggunakan titik koma. Ada yang bisa menggunakan koma saja. Kemudian jika ingin membulatkan, maka kita klik atau pilih angka 0. Nah, kemudian kita tutup kurung. Setelah itu kita enter, maka hasil pembulatan yang diperoleh yaitu nilai 7. Kita menentukan interval yang dilambangkan dengan huruf P. Ingat, teman-teman harus ingat dengan rumusnya, yaitu P sama dengan X max dikurang X min dibagi K. Teman-teman bisa pertama-tama kita menuliskan huruf P, kemudian kita pindah sel, masukkan perintahnya sama dengan buka kurung X max. Kita klik X max, dimasukkan pengoperasian bilangan yaitu pengurangan atau strip X max dikurangi X min. Lalu kita klik yang X min, tutup kurung, kemudian slice atau bagi dengan untuk K-nya ini atau jumlah kelasnya kita pilih yang bilangan yang sudah dibulatkan tadi. Nah, kemudian jika bentuknya sudah seperti ini, teman-teman bisa mengkliknya atau mengenternya. Maka yang diperoleh yaitu dari nilai sebuah interval yaitu 4,857. Seperti biasa pada sebelumnya, sama seperti sebelumnya, ini kita harus membulatkan. Nah, pembulatannya itu teman-teman harus ingat, untuk menentukan interval ini kita harus membulatkannya ke atas. Untuk caranya yaitu sama dengan
round up. Di sini kan kita mau membulatkannya ke atas, maka pilih yang round up ya, round up. Double klik, lalu kita pilih ini hasil desimal dalam menentukan interval tadi. Kemudian di sini titik koma. Nah, untuk number digitnya ini kita masukkan bilangan bulat, yaitu 0 tutup kurung. Jika bentuknya sudah seperti ini, maka kita enter. Nah, hasil pembulatan yang diperoleh dalam menentukan nilai interval yaitu 5. Oke teman-teman, untuk selanjutnya itu kita menentukan sebuah tabel distribusi frekuensi, dan sini saya sudah membuat sebuah tabelnya seperti ini, dan ini hanya untuk mempermudah saja, yaitu kelasnya, nama-nama kelasnya. Nah, dari kelas 1 sampai dengan kelas 7, dan untuk nilai interval batas bawah di kelas 1 yaitu nilai minimum, yang berarti nilai x min untuk perintahnya sama dengan x min, lalu kita enter. Oke teman-teman, selanjutnya kita masih di kelas 1, tapi untuk bagian sini hanya untuk bagian atas. Untuk perintahnya yaitu sama dengan klik bagian yang bawah, lalu ditambah interval yang sudah dibulatkan, kemudian dikurang 1. Untuk teman-teman, jika sudah seperti ini jangan di enter terlebih dahulu, karena di sini akan sedikit ada modifikasi. Bisa teman-teman tambahkan dolar seperti ini, lalu setelah itu bagian sini jika setelah D ini kita kasih dolar juga, atau bisa dengan cara jika ingin cepat teman-teman bisa mengklik F4. Nah, karena di Microsoft Excel saya ini untuk tombolnya yaitu Fn lalu F4. Nah, maka seperti ini teman-teman. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita enter. Maka nilai untuk bagian atas 64. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita beralih ke kelas 2 untuk mendapatkan nilai batas bawah. Di kelas 2 ini kita masukkan perintahnya dengan cara, untuk sebelumnya nilai jarak dengan batas atas dengan batas bawah di kelas 2 ini berjaraknya hanya berbanding 1 saja. Maka untuk perintahnya yaitu sama dengan teman-teman klik batas atas di kelas 1 ini, kemudian tambah 1, karena jarak dari batas 1 dengan batas bawah untuk di kelas 2 ini hanya berbeda 1 saja. Lalu teman-teman klik enter. Nah, hasil yang diperoleh di kelas 2 bagian data bagian batas bawah ini yaitu 65. Untuk selanjutnya
teman-teman kita hanya tinggal ngedrag saja. Untuk batas bawahnya kita drag seperti ini sampai ke kelas 7. Nah, jika seperti ini maka jangan khawatir teman-teman, kita biarkan saja. Lalu untuk batas atas dari kelas 1 ini kita drag sampai dengan kelas 7. Nah, ini adalah hasil nilai interval dari masing-masing kelas. Oke teman-teman, selanjutnya kita menentukan nilai frekuensinya, yaitu dengan cara kita drag di kolom frekuensi ini, kemudian kita masukkan perintahnya, yaitu sama dengan frekuensi, double klik. Untuk data arraynya ini kita drag datanya. Nah, kemudian kita titik koma, tetapi bisa juga dengan koma saja, tapi di sini saya bisanya hanya dengan titik koma. Teman-teman drag bagian batas atas dari kelas 1 sampai dengan kelas 7. Oke. Nah, setelah itu kurung tutup. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman jangan langsung mengklik enter, tetapi pencet Ctrl Shift lalu enter. Nah, jadi inilah hasil nilai frekuensinya teman-teman. Lalu kita drag dari 0 sampai 4 ini, kemudian kurung tutup lalu enter. Nah, data yang diperoleh dari hasil jumlah dari nilai frekuensi ini yaitu 50. Oke teman-teman, sebelum kita menentukan atau membuat OGIF, kita harus mencari nilai dari tabel kumulatif kurang dari, yaitu dengan cara sama dengan tepi kelas atas, teman-teman klik lalu kita enter. Hasilnya yaitu 64,5. Kemudian teman-teman bisa mendrag sampai ke bawah. Setelah itu kita menentukan sebuah frekuensi kumulatifnya. Itu untuk menentukan frekuensi kumulatifnya dengan cara sama dengan, untuk kumulatif ini dibacanya yaitu dengan cara kurang dari 64,5 datanya, yaitu teman-teman bisa lihat data 60 sampai dengan 64 sama dengan frekuensinya yaitu 0. Nah, maka teman-teman klik 0 lalu enter. Selanjutnya sama seperti yang tadi, sama dengan, lalu dibacanya yaitu data kurang dari 69,5 yaitu 5 ditambah 0, jadi 0 ditambah 5 lalu kita enter. Oke, jadi data yang kita peroleh ini yaitu 5, kemudian kita selanjutnya tinggal hanya mendragnya saja sampai ke bawah. Nah, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Kita klik tepi kelas batas bawah,
pada kelas 1, lalu kita enter, kemudian kita drag sampai kelas ke bawah. Nah, ini begini, inilah hasil nilainya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita pindah kolom ke bagian frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk kelas pertama caranya yaitu sama dengan klik jumlah pada frekuensi tabel distribusi frekuensi, kemudian kita enter, hasilnya adalah 50. Selanjutnya untuk frekuensi kumulatif lebih dari pada kelas 2, yaitu caranya sama dengan klik 50 dikurang dengan nilai frekuensi pada yang di sini, nilai frekuensi yang di sini. Lalu kita klik enter, hasilnya 50, kemudian kita drag sampai ke bawah. Oke, maka inilah hasil dari frekuensi, nilai frekuensi pada tabel kumulatif lebih dari. Untuk selanjutnya kita akan menentukan bagaimana caranya menyajikan sebuah data ke dalam OGIF, yaitu dengan cara untuk menentukan atau membuat OGIF, yaitu kita pertama-tama menggunakan tabel kumulatif kurang dari dulu, yaitu dengan cara di blok, lalu klik CTRL, lalu kita blok bagian frekuensinya juga, kemudian kita pergi ke insert, kemudian ini, lalu pilih yang scatter, lalu klik. Nah, maka tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa ubah ini menjadi OGIF. OGIF seperti ini. Selanjutnya kita edit dikit lah ya teman-teman. Kita klik tanda plus seperti ini, kita klik, kita beri checklist pada exist details ini, kemudian kita ubah nama pada exist detail ini menjadi frekuensi, dan bagian bawah ini kita ubah menjadi nilai. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian kita double klik pada garis ini, garis biru, kita double klik, maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya yaitu sorry teman-teman, sedikit kesalahan teknis, yaitu ini kita close saja. Kita close, klik kanan, lalu select data, kemudian kita edit. Untuk series name-nya ini kita masukkan pertama, yaitu untuk bagian series name-nya ini kita ubah menjadi kumulatif kurang dari, kemudian kita oke. Nah, lalu tadi kan
ini namanya series name saja. Nah, jadi berubah sekarang menjadi kumulatif kurang dari. Selanjutnya kita add series name-nya, kita ubah menjadi kumulatif lebih dari. Ini kita masukkan pada series X value-nya, ini kita isikan dengan nilai dari tabel kumulatif lebih dari, yaitu dari 59,5 sampai 89,5. Selanjutnya series Y value-nya ini kita hapus, kita ubah menjadi frekuensi pada tabel kumulatif lebih dari 50 sampai 4. Kemudian nah, setelah begini lalu kita oke. Dan setelah itu oke. Maka seperti ini teman-teman pada pembuatan OGIF. Selanjutnya selanjutnya teman-teman jika ingin mengubah bagian horizontalnya ini, teman-teman bisa mengklik bagian sininya nih 2 kali. Nah, ini dia. Ini jika tampilannya ini sudah muncul seperti ini teman-teman. Oke, teman-teman pilih horizontal value axis dan kemudian pilih axis option, kemudian axis option lagi, kemudian nilai minimumnya bisa kalian atur sendiri sesuai dengan suka hati kalian. Di sini saya akan, untuk nilai minimumnya saya kasih 50. 55 dah. Selanjutnya teman-teman, selanjutnya kalian bebas untuk mengedit apa saja, misalkan mengedit bagian chart elementsnya. Di sini saya terserah kalian mau men-checklist bagian data labels, error bars, tapi di sini saya tidak men-checklist itu. Di sini saya ingin memilih dan men-checklist bagian legend saja, karena supaya ketahuan garis biru ini garis untuk apa dan garis oranye itu untuk apa. Jadi garis biru ini yaitu untuk bagian kumulatif kurang dari, dan garis oranye ini yaitu garis data nilai suatu kumulatif lebih dari. Mungkin itu saja dari video kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.